Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua kondisi gencatan senjata hari pertama Israel dan Hamas di Gaza ya. Dan langsung saja seperti apa yang saya tampilkan di layar, ini dia dari situs CNN Indonesia. Ini terbaru ya, hari ini Sabtu 25 November 2023 pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Artinya kurang lebih 1 jam yang lalu berita ini diberitakan ya. Saya akan bacakan saja kepada kita dan mungkin nanti kita akan memberikan beberapa komentar kita soal ini ya. Nah, ini dia, Israel dan milisi Hamas resmi memasuki fase gencatan senjata selama 4 hari di jalur Gaza mulai Jumat kemarin 24 November pada pukul 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 siang ya waktu Indonesia Barat. Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, Hamas setuju untuk melepas 50 dari 239 sandera yang ditahan di Gaza, sedangkan Israel juga akan membebaskan 150 tahanan perempuan dan anak-anak dari penjara Israel ya. Oke, jadi jelasnya di sini teman-temannya, kesepakatan mereka adalah bahwa ada 50 para sandera akan dibebaskan oleh Hamas, dan kemudian juga ada 150 para tahanan perempuan dan anak-anak akan dibebaskan oleh Israel, begitu ya. Lalu berikutnya dikatakan di sini, gelombang pertama membebaskan sandera dan tahanan itu sudah berlangsung sejak gencatan senjata itu resmi dimulai. Hamas tercatat telah membebaskan 13 sandera Israel dan sejumlah sandera dari Thailand dan Filipina. Di sisi lain, Israel memulai membebaskan tahanan Palestina, dibuka dengan 39 tahanan yang dikeluarkan dari penjara Israel. Warga Palestina juga ramai-ramai pulang ke Gaza ketika gencatan senjata resmi dimulai. Ya, berarti di sini dicatat ya bahwa hari ini ya kita melihat ada 13 sandera yang sudah dibebaskan, berarti masih tinggal 37 lagi ya. Sedangkan untuk tahanan dari penjara Israel ada 39, berarti ada tersisa 111 ya, 111 yang seharusnya akan dibebaskan oleh Israel ya. Berarti masih menunggu ya kan 3 hari lagi. Lalu berikutnya, truk bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai negara pun mulai memasuki Gaza. Namun tentara Israel dilaporkan masih menyerang Gaza hingga tepi barat pada hari pertama gencatan senjata tersebut. Lalu berikutnya, ini dia yang kita akan lihat. Berikut rangkuman kondisi terkini gencatan senjata hari pertama antara Israel dan milisi Hamas di jalur Gaza. Yang pertama sekali ini, Hamas bebaskan 13 sandera Israel. Hamas telah membebaskan 13 sandera Israel pada hari pertama gencatan senjata. Diberitakan dari AFP, dari 13 warga Israel yang bebas, terdapat 4 anak-anak hingga 6 perempuan lanjut usia. Ya, ada 4 anak-anak dan 6 perempuan yang sudah lanjut usia. Berarti yang 3-nya lagi siapa tuh? Ya, kita akan lihat. Sandera yang dibebaskan itu dikonfirmasi telah memasuki wilayah Israel dengan didampingi oleh petugas Badan Keamanan Israel. Dalam laporan awal, Palang Merah Internasional menyebut 13 warga Israel itu masuk dalam total 24 sandera yang dibebaskan Hamas. Sandera lain yang dibebaskan yakni 10 warga negara Thailand dan 1 orang Filipina ya. Oke, berarti ini sudah 24 ya. Lalu berikutnya, Hamas bebaskan 12 sandera warga negara Thailand seperti yang kita bacakan tadi di belakang ini ya, bahwa ada 10 orang di sini ya. Tapi di sini kita akan coba lihat saja. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin memberi kabar terkini bahwa warga Thailand yang dibebaskan Hamas kini berjumlah 12 orang. Oke. Ya, lalu menurut Middle East ya, jumlah itu di luar perkiraan karena pembebasan 12 warga negara Thailand itu bukan bagian dari kesepakatan Hamas dan Israel. Oke. Berarti sudah mulai banyak ya, artinya mungkin
yang kesepakatan 50 orang sandera yang akan dibebaskan Hamas itu adalah jelas-jelas warga Israel, sedangkan untuk warga yang lain seperti Thailand tidak termasuk di dalam 50 itu sepertinya ya. Oke, berarti jelas dulu warga Israel yang sudah dibebaskan hanya 13 orang ya, berarti masih sisa 37 orang lagi sanderanya. Nah, ini dia pernyataannya. Departemen Keamanan dan Kementerian Luar Negeri telah mengkonfirmasi bahwa ada 12 sandera Thailand yang telah dibebaskan. Petugas kedutaan sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka 1 jam lagi. Mereka harus mengetahui nama dan detailnya, kata Tafisin dalam cuitannya di X Twitter ya. Lalu berikutnya ketiga, yaitu Israel bebaskan 39 tahanan Palestina. Israel juga telah membebaskan 39 tahanan Palestina. Hal itu dikonfirmasi oleh pemerintah Qatar selaku pihak yang melakukan mediasi. Diberitakan CNN tahanan itu dibebaskan dari 3 penjara, yakni Damon Megiddo dan Ofer. Tahanan itu lalu dibawa ke tepi barat dan kedatangan mereka sudah dinanti warga Palestina ya. Lalu berikutnya nomor 4, yaitu warga Gaza pulang ke rumah ya. Warga Gaza Utara terlihat ramai-ramai pulang ke rumah pada hari pertama gencatan senjata. Dalam video yang diunggah Al Jazeera, sejumlah orang dari berbagai usia terlihat memadati jalanan. Ya, sebagian besar warga yang pulang itu memakai jaket tebal serta membawa perlengkapan lain seperti kasur hingga tas. Oke, jadi sudah kita melihat di sini bahwa beberapa warga Gaza yang memang sudah pulang ke rumah. Ya kan. Lalu yang kelima, yaitu Israel masih tembaki warga Gaza. Kita nggak tahu soal ini, tapi kita akan bacakan saja tentunya ya kan. Nah, meski demikian, tentara Israel terpantau masih menyerang warga Gaza saat mereka tengah pulang ke rumah. Salah satu saksi melihat pasukan Israel meluncurkan tembakan ke arah warga Palestina. Jurnalis Medal SE Maha Husaini mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar 2 jam usai gencatan senjata diterapkan. Menurut laporan Haaretz ya, 15 warga Palestina yang mencoba pulang mengalami luka-luka imbas diserang Israel ya. Nah, di sini saya sedikit memberikan tanggapan saya teman-temannya, karena yang saya tahu seperti apa yang disampaikan oleh Brother Giva Hadaya beberapa waktu yang lalu, bahwa Israel itu tidak melakukan serangan tanpa sebab atau tanpa alasan, ya kan? Bayangkan saja di rumah sakit yang ada di Gaza, memang mereka harus melakukan serangan-serangan karena mereka melihat di situ ada semacam tempat persembunyian daripada kelompok milisi Hamas, sehingga akhirnya mereka harus melakukan tembakan atau serangan di dekat wilayah daripada rumah sakit itu. Lalu kemudian kalau kita melihat gencatan senjata sudah dimulai kemarin, lalu tiba-tiba dikatakan di sini ketika para warga pulang ke rumah sampai Israel melakukan serangan. Saya bukannya mendukung Israel dalam hal ini, tetapi oleh karena ada laporan-laporan dari brother kita Giva yang ada Israel langsung gitu ya, maka saya pikir jangan-jangan ya kan, jangan-jangan ketika ya warga ini keluar, maksud saya masuk kembali pulang ke Gaza, mungkin di situ ada, bisa jadi teman-teman, ada saja mereka melihat mungkin oknum yang merupakan milisi dari kelompok Hamas ini. Ini sih hanya menurut saya teman-temannya, karena memang itu yang saya dengar-dengar hari-hari ini dari brother kita Giva Hadayah dari Israel ya. Oke. Itu untuk itu. Lalu yang keenam, kita akan melihat tentara Israel serang tepi barat. Ya, ini dia. Serangan pasukan Israel juga masih dilancarkan di tepi barat meski gencatan senjata sudah bergulir. Tahanan Palestina mengatakan seorang warga berusia 22 tahun tewas dalam penggerebekan di Jericho. Warga Palestina lainnya yang terluka dalam serangan di Tulkarem juga meninggal karena luka-luka. Tentara Israel juga menangkap beberapa orang di kota Tarkumiyah sebelah barat Hebron. Oke, ini hampir sama ya dengan yang tadi ya. Kita akan lihat saja dan kita akan berikan komentar. Lalu berikutnya yang ketujuh, yaitu ada 137 truk bantuan masuk Gaza. PBB menyatakan 137 truk yang membawa bantuan kemanusiaan sudah memasuki Gaza, Palestina. Bantuan yang disalurkan terdiri dari berbagai jenis barang seperti makanan, air, dan obat-obatan. 129.000 liter bahan bakar serta 4 truk membawa gas juga mulai disalurkan ke wilayah Gaza.
bantuan itu bakal diberikan langsung kepada ratusan ribu warga Gaza yang dibutuhkan. Oke, luar biasa. Nah, jadi itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Soal yang nomor 6 tadi, ada tentara Israel yang akhirnya masih saja melakukan serangan di tepi barat. Ya itu sih, kita kan masih belum tahu kebenarannya, ini benar apa enggak gitu ya. Karena jelas saja saya sedikit memang harus mengatakan dengan jujur bahwa pemberitaan akhir-akhir ini sepertinya saya kurang percaya. Karena iya, bagi saya mereka hanya lebih melihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, ya kan, yang dilancarkan setelah tanggal 7, ya kan, karena awalnya tanggal 7 Hamas yang melakukan serangan yang sangat luar biasa. Bayangkan, hanya dalam sehari, coba bayangkan teman-temannya, hanya dalam waktu sehari aja diberitakan sudah 1.200 yang meninggal dunia, ya kan. Sedangkan kalau kita hitung sejak tanggal 8 sampai tanggal 23 November itu berarti diperkirakan tanggal 7 dengan tanggal 23, ya kan, ada 16 hari, berarti ada 46 hari ya serangan balik dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza. Masih 14.000 yang meninggal dunia. Artinya kalau kita bisa bagi-bagi gitu ya, mungkin hanya sekitar 30 orang setiap harinya yang meninggal dunia, ya, dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. 30 orang apa 300 ya. Ya, maksud saya tadi, kalau Israel dibandingkan dengan yang 46 hari melakukan serangan, maka itu dalam satu hari Israel hanya bisa membuat warga Palestina ya, dan juga mungkin ada kelompok milisi Hamas sebagian yang meninggal dunia hanya diperkiraan 321 orang dalam sehari. Sedangkan Hamas di tanggal 7 itu luar biasa sekali ya, yaitu 1.200. Tapi kita tahu nggak kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Karena jelas yang pertama, bahwa di tanggal 7 tidak ada pemberitahuan yang dilakukan oleh Hamas ketika menyerang wilayah Israel. Artinya itu adalah serangan mendadak. Sedangkan kalau Israel melakukan serangan, mereka melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian ketika warga Palestina yang mendengarkan pemberitahuan itu sudah keluar, barulah mereka melakukan serangan, ya kan? Tetapi dalam hal ini pun bukan berarti kita membela Israel, ya kan, tapi itulah cara Israel, ya kan, ketika melakukan serangan-serangan di wilayah Gaza. Artinya bahwa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari mereka, barulah mereka melakukan yang namanya serangan itu. Sehingga yang kita lihat memang kalau kita banding-bandingkan ya hanya 321 orang per hari rata-rata, maksudnya yang meninggal dunia yang disebabkan oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Gaza. Sedangkan Hamas di tanggal 7 Oktober langsung 1.200. Kita boleh bandingkan, berarti ini ada di 1:3 ya, Israel 1 dan Hamas melakukan serangan dan meninggal dunia ya 3 orang yang akhirnya menjadi korban dengan serangan-serangan mereka. Ya, dan itu saja mungkin teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada hari yang pertama ini setelah gencatan senjata dimulai. Dan tentunya kita melihat di sini bahwa memang para sandera sudah mulai dibebaskan dan juga para tahanan Israel sudah mulai juga dibebaskan oleh Israel terhadap Palestina ya. Dan semoga saja ini tentunya kita harapkan ada hasil akhir atau ada pencapaian yang begitu bagus di dalam gencatan senjata yang diberlangsungkan selama 4 hari ini. Ya, sekian saja dulu untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.